Ada disclaimer lagi di sini, ya. Ya, lanjutkan. Masih sorry, belum ada disclaimer karena belum ada simpan permanen, cuman melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mengunggah portofolio yang sudah dijelaskan oleh Pak Sarif tadi. Jadi alurnya berarti saya sudah lakukan tahap pertama tadi, ya, mengisi biodata, tahap kedua melakukan pilihan program studi, ketiga mengunggah portofolio. Nah, untuk itu ada alurnya bahwa langkah ini wajib, ya, bagi mereka yang memilih program studi dalam bidang seni, desain, dan kriya. Nah, ini ada pernyataan penting, ya, seni rupa, desain, dan kriya. Anda memilih portofolio dari SNBP. Anda terdeteksi sebagai peserta SNBP 2023 dan memiliki unggahan portofolio dari SNBP. Anda dapat memilih untuk menggunakan portofolio ini, ya kan, atau Anda mengunggah yang baru. Cuman saya harus jelaskan aja di depan, ya. Jadi kalau kita menggunakan SNBP, Anda kan bisa melihat seperti apa yang sudah ini, ya. Itu adalah keterbatasan, ya kan, sementara ini. Jadi kalau memang nggak yakin, silakan kamu klik portofolio dari SNBP, walaupun sebelumnya sudah kamu upload kembali. Itu saja, ya kan. Tapi kalau yakin, silakan klik di sini. Anda tidak akan bisa melihat seperti apa, karena itu sesuai dengan yang sebelumnya sudah diupload, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarif. Baik. Ini sekali lagi pastikan kalau SNBP, klik portofolio dari SNBP, lalu lanjutkan. Kalau SNBT, klik yang sebelah kanan, ya, lanjutkan. Nah, lalu ini tadi mengenai persyaratan yang disampaikan Pak Sarif ada di menu ini, ya, bahwa ukuran maksimum berkas 50 MB. Saya mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh tim portofolio. Ini statusnya belum diunggah. Jadi silakan menggunakan tombol ini untuk melakukan unggah berkas portofolio. Nah, ya. Jadi klik, Anda dapat melihat dokumen yang harus diunggah di sini. Judulnya apa? Unggah berkas, Anda cari, silakan di komputer Anda, ya kan. Kemudian klik tombol unggah. Nah, begitu sudah unggah berkas, klik untuk mengunggah. Sekali lagi ini ada disclaimer, memastikan, ya kan. Atau kamu melakukan drag and drop seperti biasa, ya. Drag filenya, tarik ke area yang sudah disediakan di dalam unggah portofolio, ya, bisa dilakukan seperti itu. Ya, akhirnya kalau berhasil, tertulis di sini, jenis berkasnya BPTX, ini ukurannya telah diunggah, judul berkasnya ini, nama berkas terunggah, ya, ini bisa dicek ini sampel, ya, ukurannya sebesar ini, kapan diunggahnya, berhasil mengunggah portofolio. Jelas, ya? Itulah tahapan ketiga. Ya. Tahapan berikutnya yang penting ini adalah memilih pusat UTBK. Kalau masih belum yakin tadi, silakan bisa mundur ke belakang, ganti program studi, karena masih belum permanen. Nah, ketika memilih pusat UTBK, ya, ingat bahwa cek dulu di daftar PTN tadi. Cek dulu di laman tentang daftar pusat UTBK. Ya, Anda hanya memilih pusat UTBK, tetapi ditempatkan di lokasi mana, itu secara otomatis akan ditentukan oleh aplikasi daftaran online. Karena prinsipnya adalah sesi yang telah ada itu, sesi 1 sampai dengan 14, itu akan dilakukan terurut. Jadi kalau sesi 1 belum penuh, Anda akan ditaruh di sesi 1. Sekali lagi, tempatnya di mana, lokasinya, tidak penting buat Anda. Dan Anda harus mematuhi itu. Ketika sesi 1 sudah penuh, pindah ke sesi 2. Sesi 2 sepenuh, pindah ke sesi 3. Untuk itu, jangan ditunda. Ya, sebab kalau ditunda bisa saja sebuah PTN itu sudah penuh dan memang sudah tidak memungkinkan untuk mencari, untuk menambah lokasi lagi, untuk menambah kursi. Sehingga Anda harus memilih tempat pendaftaran yang mungkin agak jauh dari kota di mana Anda berada. Ya, jangan menunda, tapi juga jangan terlalu cepat, pikirkan dengan baik, ya, terutama prodinya dan sebagainya. Oke? Nah, pilih pusat UTBK, ya, pilih program studi, keluar tadi informasi begini, lalu masih ada kesempatan, kita kasih, ya kan, tapi kalau enggak, Anda harus memilih pusat UTBK. Kalau memilih pusat UTBK, ya kan, Anda dapat memilih data diri, Anda berupa nama, ya, memilih pusat UTBK, ini kelihatan Anda memiliki
nomor pendaftaran KIP kuliah ini informasi saja untuk memastikan ya, sehingga Anda tidak perlu membayar karena nanti di laporan keempat ini ada proses untuk membayar. Oke, silakan. Ini bisa diketik pakai incremental. 10 keluar 10. Semua yang punya substring 10 akan keluar ya, tidak harus mengetik secara lengkap. Jadi ini kemudian Anda klik, keluarlah pusat UTBK-nya adalah di ITS ya. Kemudian simpan dan lanjutkan ya. Kalau enggak bisa ke belakang, itu adalah untuk memberikan kesempatan ya untuk itu. Ketika sudah memilih tahap mana konfirmasi akhir pendaftaran UTBK, ya, mengisi pendaftaran bahwa UTBK SBT ini memilih, pastikan pusat Anda telah sudah benar dan ini selanjutnya akan disimpan permanen sebelum membayar. Ketika sudah nanti disimpan permanen, ya, pusat UTBK-nya tidak boleh berubah lagi. Terus saya mau ganti pusat UTBK, Pak? No way. Ya, tidak ada fasilitas untuk itu. Sekali lagi, hati-hati. Ya, jadi waduh, saya salah pilih pusat UTBK, udah nggak bisa apa-apa. Anda harus ikuti itu. Ya, jadi jangan sampai Anda sudah tahu di Jakarta, memilih di Kalimantan gitu kan ya. Tapi kalau memang mau berlibur ke Kalimantan, ya nggak apa-apa, silakan ya. Jangan sampai bahwa saya sekali klik, sekali lagi. Tahapan-tahapan tadi, ya kan, setiap saat kita berikan kesempatan Anda untuk melakukan pengecekan kembali ke sebelumnya kalau itu masih belum yakin. Ingat, saat ini Anda harus melakukan simpan permanen. Masih ada disclaimer lagi, yakin? Kalau yakin, sudah selesai. Keluar di sini. Ya, ini adalah antriannya, ya. Karena Anda tadi KIPKA, daftar gratis, tinggal daftar ini, prosesnya ini, tanggal selesai. Ya, jadi informasi itu lengkap. Ya, dan sekarang kira-kira seperti ini yang akan keluar ya prosesnya. Pembayaran ada di dalam ya. Yang penting bahwa kalau Anda bayar memang nggak bisa dicontohkan di sini ya, melakukan sebuah proses pembayaran itu. Kalau kamu memang sudah harus membayar, maka Anda akan membayar dan kemana saja Anda membayar. Memang yang ditunjukkan di sini adalah, nah ini ya. Jadi pada saat sudah memilih pusat UTBK sudah pasti. Lalu kalau kamu gratis tadi KIPKA, kalau membayar keluar di sini daftar UTBK non KIP kuliah, berarti harus bayar. Silakan unduh slip bayar, keluarlah seperti ini. Simpan baik-baik ya, ini juga nggak bisa dimanipulasi karena ada QR code-nya. Ini berlaku 2 kali 24 jam. Kapan berakhir membayar harus dilakukan sebelum tanggal ini. Ikuti dengan baik. Ya. Jadi terutama jangan sampai ditunda kamu mendaftar di bagian akhir. Itu memang mohon maaf ya kan, kalau sudah sangat bagian akhir, katakanlah 1 menit sebelum penutupan, ya kan Anda baru mencetak, ya mungkin membayarnya udah nggak ketulungan gitu kan ya. Jadi luangkanlah waktu yang cukup untuk itu. Tapi kalau misalnya, aduh ini ke belakang itu kamu sudah melakukan permanen prodi ya kan, kamu sudah melakukan permanen UTBK, tapi kalau ini expired maka kamu cuma bisa unduh slip bayar baru ya. Jadi tidak bisa lagi melakukan proses ke belakang untuk merubah prodi dan pusat UTBK yang sudah dipilih. Cuma tinggal unduh slip bayar baru. Terakhir sekali, kalau sudah membayar ya, itu akan kelihatan Anda sudah membayar di bank. Anda dapat bukti resi dari bank bahwa Anda membayar, baik itu di channel apapun. Silahkan lihat di slip bayar tadi juga ada petunjuk ini. Kamu dapat melakukan di mana saja. Sekarang kita ke tambahan 1, tadinya 4, sekarang plus BSI ya. Semuanya ini adalah channel elektronik, memang tujuannya supaya tidak ada antrian panjang di teller ya. Jadi tidak menerima dari teller. Tetapi jika ini betul terjadi, Anda dari keluarga tidak punya rekening bank,
keluarganya juga nggak punya rekening bank, Anda cuma punya cash. Dalam keadaan itu, silahkan datang ke teller. Ya, nah, di teller itu kita akan dibantu oleh teller. Tapi sekali lagi, tujuannya adalah supaya tidak ada antrian. Kalau mau bayar elektronik, paling-paling antri di ATM. Kalau Anda punya mobile banking, nggak perlu kemana-mana. Jadi tujuannya adalah ke sana, karena kita sudah sekarang berada di era hampir setiap keluarga itu ya kan, itu sudah memiliki mobile banking. Ya, oke. Akhirnya terakhir adalah kita cetak kartu. Ini contoh kartu yang tadi juga disampaikan Pak Budi. Di sini ada informasi ya kan terkait dengan lokasinya di mana, kemudian di sini apa yang harus dibawa pada saat Anda datang ke lokasi ujian. Ya, Anda dapat melihat program studi, Anda melihat kembali program studi, Anda dapat menyimpan kartu ya untuk dibawa pada saat pelaksanaan ujian. Tetapi kalau ujian nanti harus Anda chat ya, walaupun Anda bisa simpan di handphone Anda. Jadi pastikan Anda telah membaca dan memahami semua perlengkapan-perlengkapan ya kan dan lokasi di mana Anda harus berada, dan itu di sini kalau nggak salah ada Anda harus hadir berapa jam ya, ini kecil ini seharusnya di sini muncul paling tidak Anda sudah cek lokasi sebelumnya, 1 hari sebelumnya lokasinya di mana, agar tidak sampai Anda kesasar kalau pada hari H bisa saja karena panik Anda bisa kesasar. Saya kira itu, Bu.